Ini adalah Fast Lab Podcast. Podcastnya BRI Kantor Cabang Marabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan kepada seluruh insan brilian dimanapun berada. Bersama saya Sahlani di penayangan episode perdana Fast Lab Podcast BRI Kantor Cabang Marabahan ini akan membahas tentang tema Culture Transformation dan Penyuluh Digital, yang mana oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Bapak Sunarso, pada bulan Oktober 2021 telah resmi merilis Kick-Off Budaya Nasional dan Penyuluh Digital. Telah hadir pagi hari ini pemimpin cabang sekaligus culture leader dan narasumber dari BRI Kantor Cabang Marabahan, Bapak Sapril Haryo Septiadi. Selamat pagi Pak Sapril. Ya, pagi Mas Sahlani. Saya panggilnya Pak Sapril ya? Iya dong. Oke, siap. Oke. Saya panggilnya Pak Pinca kan? Iya Pak Pinca, dan khusus untuk di penayangan perdana podcast ini saya panggilnya Pak Sapril ya Pak? Iya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Sapril? Sehat, selalu semangat. Selalu semangat. Iya. Semangat pagi terus ya Pak? Semangat pagi. Semangat pagi terus. Iya. Nah Bapak Sapril, di penayangan Fast Lab podcast kita yang perdana ini, mungkin boleh disapa dulu Pak rekan-rekan pekerja kita, khususnya rekan-rekan pekerja BRI Kantor Cabang Marabahan ya Pak. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi semua rekan-rekan pekerja kanca BRI Marabahan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit ngobrol sih. Jadi bentuknya itu semacam obrolan, tapi pada intinya obrolan kami ini lebih mengedepankan terkait bagaimana sih pengaplikasian terkait dengan culture transformation program yang sudah di kick off kan, atau yang sudah di launching oleh manajemen kantor pusat, dan bagaimana aplikasinya nanti di kantor cabang Marabahan sendiri. Nah, termasuk nanti bagaimana terkait dengan culture activation program dan mungkin terkait sama penyuluh digital ya. Penyuluh digital. Jadi mungkin ini menjadi ya bahasan-bahasan yang teman-teman sebagai wawasan kemudian bisa menjadi acuan nanti dalam melakukan kegiatan pada saat kita bersama-sama mengejar target kinerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Siap. Pokoknya ini obrolannya santai ya Pak ya, ringan. Jadi dan jangan dianggap serius. Jangan dianggap serius. Jadi, dan bisa disaksikan kapanpun dan dimanapun ya Pak. Nanti kalau misalkan sudah rilis, mohon disaksikan ya Pak ya. Siap. Disaksikan sampai habis loh ini, karena isinya daging semua. Daging semua. Wajib banget nih ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, tadi kita menyinggung dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang culture transformation dan penyuluh digital. Nih bahasanya nih agak berat nih ya Pak, tapi sebenarnya kalau misalkan sudah dijabarkan, sudah dirincikan, itu pasti lebih ringan dan lebih mudah diterima. Nah, jadi di BRI Kantor Cabang Marabahan dan juga di BRI secara umum ya Pak ya, itu ada culture transformation masing-masing. Dan hal-hal apa saja nih Pak yang harus dimiliki agar culture transformation itu dapat berjalan Pak? Baik, terima kasih Mas Sahlani. Jadi berangkat dari launching yang sudah digalakan oleh atau yang sudah dirilis oleh kantor pusat, yang dalam hal ini langsung disosialisasikan oleh Bapak Dirut kita, Bapak Sunarso, bahwa setiap insan brilian wajib memiliki 3 hal. Yang pertama terkait dengan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi setiap insan brilian itu pasti atau setiap kita ya yang bekerja di BRI, menurut saya itu pasti punya target. Even itu dari level manajemen tingkat atas sampai di pekerja dasar, walaupun itu pasti punya target ya. Punya target. Tapi kan memang ada yang berbeda, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, itulah makanya setiap kita wajib paham apa KPI masing-masing. Dalam arti kalau sudah mengerti KPI-nya, berarti dia tahu job desk-nya itu seperti apa. Kemudian yang kedua terkait dengan strategic initiative. Itu pasti inline dengan yang pertama tadi. Berhubungan ya Pak? Sangat berhubungan, sangat relate. Jadi setelah tahu KPI-nya, kemudian dia tahu bagaimana cara atau strategi apa yang akan dilakukan untuk mengejar target tersebut. Mencapainya ya Pak? Mencapainya target tersebut. Jadi otomatis ada yang pertama tadi KPI, kemudian ada inisiatif strategi yang dia lakukan untuk mencapai target, kemudian yang terakhir
ada namanya Culture Activation Program. Nah, ini lebih penekanannya ke setelah tahu bagaimana cara mengejar targetnya, mereka harus mampu juga mengaplikasikannya. Penerapannya diharapkan setelah dilakukan penerapan itu akan menjadi suatu budaya yang berdampak positif ya, berdampak positif sehingga nanti budaya tersebut kedepannya konsisten. Tapi setiap kantor cabang pasti memiliki challenge yang berbeda-beda ya, berdasarkan potensi, kemudian challenge dari masing-masing wilayah itu pasti punya karakteristik yang berbeda. Otomatis itu akan berdampak kepada culture activation program apa yang akan dijalankan oleh kantor cabang tersebut. Masing-masing ya Pak ya? Ya. Siap. Nah Pak, tadi ada 3 poin besar ya Pak? Ya. 3 poin pokok bahasan yang akan dibahas di podcast perdana kita ini. Yang pertama tadi tentang Key Performance Indicator ya Pak. Nah ini kan KPI ini erat kaitannya dengan RKA ya Pak, dengan target masing-masing kantor cabang. Nah tujuan dari KPI itu sendiri seperti apa nih Pak? Atau istilahnya tuh goals that we have to achieve. Nah itu seperti apa tuh Pak? Sebenarnya KPI itu ya jelas bahwa setiap orang itu atau setiap insan brilian khususnya yang kita bekerja di BRI tahu apa yang akan kita kejar. Pasti semua itu ada targetnya, ada parameternya. Ada ukurannya ya, Pak? Ada pengukurnya. Diharapkan setelah nanti mereka tahu atau teman-teman tahu bagaimana KPI-nya masing-masing, di situ akan dilakukan proses untuk bagaimana mengejar KPI tadi. Kemudian ternyata dalam prosesnya semua berpartisipasi aktif dan kemudian akhirnya bisa mendapatkan apa yang ditargetkan malah melampaui, itu akan menjadi poin penilaian. Penilaian yang biasanya itu dilakukan pada saat akhir semester ya. Itu berupa SMK. SMK yang kalau sekarang itu namanya BRICOR ya. Berarti berubah ya Pak? Ya, sistem pembaruan dari SMK itu namanya BRICOR ya sekarang. Jadi otomatis disitulah akan memberikan dampak, maksudnya ya ke insan brilian sendiri, jadi ke individunya masing-masing. Kemudian kita kan juga ada namanya untuk pemasar khususnya sekarang ada RKA pemasar, ada TITP namanya, tunjangan insentif tenaga pemasar. Nah kalau mereka tidak tahu bagaimana RKA-nya atau tidak tahu KPI-nya, bagaimana mereka harus mereka mengejar apa, jadi segala sesuatunya itu tidak terukur. Maksudnya ada KPI itu semua terukur ya Pak, jadi ibaratnya jelas nih ya, jelas goal yang mau dicapai. Ini contohnya Pak, kalau misalkan KPI itu yang berhubungan dengan angka nih, kalau misalkan dicontohkan di salah satu tenaga pemasar, misalkan di RM nih Pak, di Relationship Manager. Nah itu seperti apa Pak? Untuk KPI-nya sendiri gitu. Jadi boleh sekarang contoh, kalau kita terus terang sedang merestart ya, dari aspirasi dari kantor pusat sendiri ingin merestart mindset ya, dalam arti kalau saya baca itu bahwa sekarang kita khususnya RM itu menjadi agensi IE. Apa tuh Pak? Agak berat nih ya bahasannya nih. CE itu berarti Casa Builder ya. Kemudian ekosistem yang membuat ekosistem, kemudian menjadi advisor. Advisor itu berarti lebih ke bagaimana bisa memberikan masukan terhadap bisnis. Jadi lebih ke pengembangan bisnis. Kemudian kita mulai meningkatkan transaksi. Dari transaksi tersebut kita bisa mendapatkan mendapatkan value yang lebih, dalam arti mungkin dari transaksi tersebut akan ada cross sellingnya di sana. Ada cross sellingnya. Kita kan sekarang kalau sudah bicara transaksi nggak kurang-kurang produk yang ada di BRI ya, mulai lengkap ya, mulai dari internet banking, mulai ada Brimo, mulai ada CMS untuk nasabah menengah, kemudian ada QRIS. Banyak lah pokoknya edisi lengkap semua. Jadi ekosistemnya itu sebenarnya kalau misalnya sudah bisa dibangun, itu akan berdampak kepada kasa dari RM sendiri. Kalau kasa RM sendiri itu sudah baik, otomatis
secara pekerjaan karena dia bertugas sebagai RM kredit misalnya, otomatis agak lebih prudent terkait dengan bagaimana dia menyalurkan kredit karena dia sudah tahu karakteristik karakteristik dari usaha nasabah tersebut. Jadi tidak perlu effort yang luar biasa. Maksudnya ya seperti akhir bulan harus tagihan itu kita mulai kurangi lah, minimal poin to poinnya jalan. Budayanya itu harus sudah mulai harus diperbaiki ya. Bukan tidak tepat sih, hanya lebih kurang efektif ya. Kalau misalkan harus tagihan seperti kata Bapak mungkin sampai akhir bulan gitu. Kalau misalkan memang bisa sesuai jatuh tempo atau poin to poinnya jalan, nah itu akan lebih efektif ya. Banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan daripada hanya sekedar menunggu. Itu wasting time sih. Kalau sudah tidak wasting time akan larinya ke berarti tidak efisien dalam bekerja. Efisien berarti semakin jauh dari target dan dari risiko nih. Dari risiko kredit juga agak lebih tinggi ya. Kita sudah kuasai. Nah itu tadi pokok bahasan tentang KPI dan yang erat hubungannya dengan RKA. Nah, yang kedua tadi juga ada Bapak bahas tentang strategic inisiatif atau strategi untuk mencapai target itu sendiri. Nah, Bapak selaku leader nih, selaku pemimpin cabang di BRI Kantor Cabang Marabahan, bagaimana Bapak menyiapkan strategi ini agar dapat berjalan di BRI Kantor Cabang Marabahan itu sendiri, Pak? Baik, jadi untuk strategi inisiatif yang saya lihat atau yang saya bisa underlying atau dasar saya untuk membuat strategi inisiatif pasti kan berdasarkan satu potensi kemudian hal-hal apa yang perlu menjadi perbaikan menurut saya, hal-hal yang perlu diperbaiki di sini gitu ya. Kemudian challenge-nya itu seperti apa? Balik lagi ke nomor 1 tadi ya, trailing KPI. Berarti sekarang kalau kita bicara KPI, kemudian strategi, berarti kita harus tahu to-do list. Yang saya lakukan di sini adalah daily to-do list. Jadi setiap hari, kita khususnya di cabang itu untuk teman-teman RM, baik itu RM Dana, RM Kredit, kemudian di unit. Kemarin pada saat FGD kita sudah sampaikan terkait dengan to-do list. To-do list itu hal-hal yang perlu yang wajib dilakukan oleh teman-teman. Ada 10 poin. Kalau poin-poinnya kan itu menjadi masing-masing ya. Itu masing-masing akan kita berikan to-do list apa. Jadi langkah-langkahnya, kemudian strategi apa yang dilakukan setiap harinya itu yang harus dikerjakan. Sudah jelas, jadi tidak bingung gitu ya. Tidak bingung. Semua tidak seperti anak ayam kehilangan induknya, Pak. Nah, ini udah dikasih nih, udah dikasih tracknya, guide-nya sudah apa. Tinggal sekarang teman-teman yang menjalankan, otomatis kalau sekedar hanya himbauan sih, saya pikir teman-teman pasti sudah karena sudah punya KPI, sudah diarahkan harus meraih apa atau melakukan apa. Ya sekarang tinggal dijalankan, kemudian dilaporkan hasilnya. Dilaporkan hasilnya setiap hari untuk beberapa poin atau mungkin yang per minggu juga ada untuk beberapa poin. Jadi otomatis kita bisa tahu progresnya apa yang masih kurang, apakah kita sudah posisi aman atau posisi malah sudah melewati target. Terlampaui ya Pak. Nah, kalau sudah melampaui target, berarti kita bisa fokus untuk mengejar mana yang kurang. Yang belum tercapai ya. Belum tercapai. Nah, di situ pun juga kita bisa lihat bahwa mana individu-individu atau RM atau dari K-unit yang secara konsisten menjalankan to-do list tadi, mana yang tidak, itu kan sedikit banyak menjadi penilaian dari saya gitu ya. Bahwa ini adalah kompetensinya bagus, dorongan prestasinya memang bagus. Dan memang larinya akan menjadi ini benar-benar insan brilian yang diharapkan oleh zaman. Betul. Insan brilian di zaman sekarang ya Pak ya. Nah, jadi berarti dari kantor cabang Marabahan oleh Bapak Safril selaku pemimpin cabang tadi sudah bikin yang namanya daily to-do list ya. Jadi setiap hari itu selalu dikerjakan nih, udah ada tracknya, udah ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang mana hal ini juga bisa dilaporkan setiap hari ya Pak ya, bisa lewat Japri ya Pak ya. Biasanya Japri nih via grup ya. Via WA grup gitu. Kemudian juga bisa per minggu dan juga ada per bulan. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu penilaian ya Pak. Merupakan penilaian. Jadi ini penilaiannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh
si pekerja tadi, si insan perdirian tadi ya Pak ya. Iya. Dan perlu dicatat ya bahwa memang semua itu perlu proses. Saya pun juga pernah menjadi bagian dari lapangan. Tidak mungkin segala sesuatu itu bisa instan ada langsung gitu ya Pak ya. Hasilnya ada, tetapi minimal proses itu yang kita perlu hargai, dan teman-teman juga harus ya nikmati prosesnya. Nggak langsung jadi dalam sekejap. Betul. Ya Pak. Semua itu butuh proses. Ya. Nah, Pak Sapril, poin terakhir pada culture transformation tadi yaitu tentang culture activation program atau disingkat CAP tadi ya. Yang mana itu masing-masing kantor cabang ternyata berbeda-beda ya Pak. Jadi nah itu bisa nggak nih Pak dikasih penjelasan CAP itu apa sih sebenarnya, dan memangnya setiap kantor cabang itu wajib ya Pak memiliki CAP itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya CAP ini menurut saya aspirasi yang bagus dari kantor pusat, khususnya di BRI ya. Jadi pada intinya culture activation program itu adalah bagaimana ada program yang menjadi budaya positif di unit kerja, di masing-masing unit kerja ya. Memang based on masing-masing potensi, kemudian challenge-nya seperti apa. Jadi pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa disamakan ya Pak, tidak bisa. Siap. Cuman secara umum garis besar pasti niatnya atau hasilnya ingin menjadi yang terbaik, mencapai target atau melampaui target. Kemudian ya intinya kalau dari Bapak CEO kita, namanya sekarang regional CEO kita, target dapat, target lewat, bahagia dapat. Siap. Target lewat, bahagia dapat. Nah, wajib itu salah satu jargon yang menjadi trademarknya Bapak RCEO kita, Bapak Nazarudin. Jadi kita menerjemahkannya di kantor cabang. Di sini kita punya program namanya Fast Lab. Sebelumnya untuk saya bicara secara hierarki, untuk Kementerian BUMN sendiri sudah punya akhlak ya. Akhlak yang kita sudah sering baca. Core values akhlak itu ya Pak? Core values akhlak. Kemudian untuk BRI mungkin Brilian. Kemudian untuk di Kanwil Banjarmasin sendiri punya Gowes. Yang dimana Gowes itu the best Culture Activation Program di tahun 2020. Seluruh Indonesia ya kalau saya nggak salah. Jadi itu patut kita apresiasi bahwa CAP itu ternyata inline dengan prestasi, karena pada tahun 2020 Kanwil Banjarmasin sendiri meraih predikat terbaik Kanwil Selindo ya. Selindo, benar. Itu juga berarti di ranking 1 ya. Ranking 1. Nah, kita sebagai Kanwil cabang di supervisi Kanwil Banjarmasin ya seharusnya bisa berbangga juga. Dan sekarang kita mau apa nih? Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya ini murni karena memang melihat kondisi dan potensi. Saya punya jargon namanya Fast Lab. Fast Lab untuk BRI kantor cabang Marabahan. Ya, Fast Lab. Sebenarnya kalau secara terjemahan itu adalah lintasan cepat ya. Lintasan cepat karena itu inline dengan Gowes. Gowes itu pasti kan cepat juga ya Pak. Bersepeda ya. Orang suka bersepeda. Jadi kalau saya sendiri suka sepeda balap ya. Sepeda balap berarti harus. Terbukti ya Pak, kemarin terakhir berapa kilometer tuh? Jadi kuat nih. Fast Lab di situ. Jadi ada kepanjangannya ya. Ada singkatan berarti? Ada singkatan. Jadi kepanjangannya Fast Lab pertama adalah focus on target. F-nya focus on target. Kemudian ada sinergi. Kemudian ada transformation and cleanliness. Kemudian yang terakhir ada productivity. Itu lebih ya kita bicara ke Inggris-Inggrisan biar up to date, tapi secara umum mungkin bisa dijabarkan dalam bahasa yang lebih ringan ya. Fokus on target berarti fokus terhadap angka. Fokus terhadap angka berarti inline dengan KPI. Teman-teman harus tahu terkait dengan KPI-nya masing-masing. Kemudian bila perlu itu dihafalkan dan dihayati ya, apa sih namanya? Diingat ya Pak, didalami nih. Bahwa memang setiap kita yang bekerja di BRI khususnya pasti punya target ya. Punya target masing-masing. Karena tiap bulan pun akan dievaluasi. Kalau di cabang pasti ada ranking. Ada perankingan. Nah itu berarti kalau kita sekarang kondisi lagi ya di dasar nih. Jadi tapi ya is okay. Harus semua berproses ya. Kita gimana caranya biar minimal ada peningkatan gitu ya. Kemudian
ada namanya sinergi. Sinergi. Nah, sinergi Gimana, ini Pak? sebenarnya menjadi suatu isu menurut saya yang unik sih, yang harus kita gali lagi. Soalnya karena sinergi itu, bayangkan kita dari kantor cabang Maraban sendiri saja punya hampir 120 pekerja. 120 pekerja, benar, Pak. 120 pekerja itu ternyata bagiannya banyak. Banyak. Yang Ada bagiannya pertama masing-masing. marketing ya, marketing Ada bagian kita. marketing. Kemudian ada bagian operasional. Ada bagian support. Ada bagian mikro. Mikro. Ada Benar. mikro. Jadi dalam 4 entitas besar ini juga sudah punya masanya masing-masing nih pekerja. Nah, gimana yang besar ini bisa menjadi satu, ya pasti butuh sinergi. Itu sinergi. Cuma Bagian ya, Pak. prakteknya pasti akan banyak dinamika di situ. Nah, di sini perannya dari Tincap, perannya dari manajemennya, manajemennya juga. culture leader, bagaimana caranya bisa menemukan benang merah gitu ya. Jadi biar sinerginya ini bisa smooth, tidak terlalu banyak dinamika atau hal-hal yang ya menjadi suatu yang luar biasa gitu ya, benturan. Ya, kita harus samakan persepsi dulu. Samakan, benar, Pak. Samakan persepsi. Nah, bentuknya banyak. Contohnya yang kita sedang jalankan terkait dengan closed system payment. Closed payment systemnya dari kita, kita coba lihat potensi salah satu nasabah kita misalnya, kemudian kita akan jabarkan turunannya. Berarti kan turunan itu mulai dari kantor cabang sampai dengan BRI unit, sampai dengan agen briling pun itu bisa menjadi salah satu turunan dari nasabah kita. Nasabah juga sebenarnya salah satu yang perlu kita sinergikan ya. Nah, ini termasuk saya mau promosi juga. Promosi nih. Boleh. Di sini pokoknya di penayangan perdana ya, Pak? Ya. Boleh. Contohnya ini salah satu contohnya gimana? Contohnya ini ada namanya madu kelulut. Madu kelulut ini salah satu bentuk juga hasil dari nasabah kita yang memang kita harus banggakan ya. Nah, ini produksi sendiri, nanti mungkin bisa masuk atau bisa kita linkkan dengan nasabah kita yang ada di unit kerja lain yang ternyata punya toko misalnya untuk kita pasarkan. Nah, berarti salah satu distribusinya juga ya, Pak? Ya, distribusinya, pemasarannya. Mungkin juga nanti terkait dengan pengemasannya BRI bisa bantu untuk pelatihan atau apa. Itu juga kita menjadi ini ya. Ini juga satu lagi. Salah ini satunya lagi nih. Oke, ini yang tadi ada tadi turunan dari hasil budidaya jeruk ya. Budidaya jeruk. Yang sebagian besar di Kabupaten Barito Kuala ya, Pak, di Kota Marabahan. Di bahan perkebunan kita salah satu yang terbesar itu ada jeruk. Jeruk Marabahan itu lagi happening nih sekarang. Itu benar banget. Ini salah satunya ada es krim ya, es krim jeruk. Es krim jeruk ya. Es krim jeruk ini yang akan kalau kita bisa, mungkin kemasannya atau mungkin dari masukan tampilan atau kemudian dari diversifikasi rasanya ini bisa kita bantu gitu untuk minimal lebih improve lagi dan kemudian kita berikan pemasaran, bantu masalah nasabah-nasabah kita yang bergerak di bidang kuliner itu bisa juga. Bisa jadi ya, Pak? Sangat bisa. Apalagi ini rasanya juga bakalan enak banget nih ya. Jadi wajib coba ya, sekalian endorse lah, nggak apa-apa lah ya. Ini salah satu nasabahnya BRI kantor cabang Marabahan, itu tentang es krim jeruk. Nah, jadi mungkin belum familiar, belum akrab nih teman-teman semua. Jadi dengan salah satu media podcast ini, setelah ini mungkin bakalan nyoba nih. Wajib banget coba ya, Pak ya. Wajib. Jadi nanti mungkin akan banyak permintaan atau Jadi termasuk siap nih ya. Podcast ini juga bukan kerjasama dengan nasabah kita juga. Salah satu nasabah BDJ kita ya, Project Pak. Ya, namanya sih kalau BDJ Project di Banjarmasin udah happening banget ya, Pak. Sudah terkenal banget. Thank you juga buat Pak Fadlan ya dan tim ya. Ini sudah support. Thank you banget nih kita ucapin. Podcast kita luar biasa. Jadi hasilnya pun juga bisa Insya Allah maksimal, Pak. Insya Allah maksimal, dan soalnya udah disupport banget nih kita untuk podcast di episode penayangan perdana kita gitu. Terus lanjut ya, yang tadi ada sinergi, kemudian ada transformation itu berarti bagaimana kita merubah dari kebiasaan lama menjadi hal yang lebih baru dan aktual ya. Berarti sekarang kan kita ada Brivolution ya. Brivolution itu kalau kita maknai secara mendalam ya kebiasaan-kebiasaan kita yang misalnya sekarang sudah semua beralih ke digital. Benar, Pak. Beralih digital itu tapi bukan tanpa risiko, harus punya
pengetahuan minimal. Jadi kalau kita mau bicara digital, kita harus tahu dulu produknya, kita harus coba dulu, harus dicoba benar, kita Pak. tahu bagaimana ke depannya, atau mungkin risiko-risiko yang muncul nih sekarang kan sudah mulai ada yang misalnya passwordnya bocor, kemudian ada sering menyampaikan OTP bukan orang yang apa? Padahal nggak diminta ya, bukan Pak, yang penipuan, berbagai ATM macam atau apa. Nah itu kita harus sebagai insan brilian harus punya minimal knowledge-nya lah, knowledge-nya atau pengetahuannya bagaimana transformasi ini bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian ada cleanless itu sebenarnya transformasi lingkungan juga ya. Nah kalau lingkungan ini lebih ke satu, kita mungkin bicara kebersihan. Oke, kalau mindset kita itu terkait dengan tempat kerja pasti. Bukti aplikasinya seperti apa? Seperti kita sudah men-COE-kan unit-unit kerja kita. Certificate of Excellence ya, Pak? Certificate of Excellence. Itu ada 5 poin yang harus kita penuhi. Jadi ibarat hotel itu sudah dapat bintang 5. Dapat bintang 5 nih, pemirsa Insan Brilian. Kalau bintang 5 itu kalau hotel sudah lengkap ya. Sudah lengkap, harusnya dari pelayanan, kemudian dari place-nya, people, premises. Itu sudah rate-nya bintang 5 semua. Jadi ya teman-teman BRI Kancah Marabahan yang unit kerjanya sudah COE harusnya itu bukan stop sudah dapat plakat, tapi bagaimana caranya itu bisa dipertahankan. Itu juga menjadi poin. Kemudian kebersihan itu juga kebersihan hati ya. Kebersihan hati itu sebenarnya kalau kita rohani nih. Dalam bekerja itu ya pastikan bahwa niat kita itu memang niat yang bersih gitu ya. Yang bersih memang niat kita untuk ibadah, niat kita untuk memberikan yang terbaik, jauhi fraud. Karena fraud itu yang bahaya sebenarnya. Itu juga cleanless, itu juga kebersihan hati juga menjadi poin penting. Karena percuma juga kalau semua sudah berjalan lancar tetapi tidak diikuti dengan itikat yang tidak baik dalam hati itu ya, hatinya tidak bersih ya, tidak kotor ya. Juga akan bisa mengganggu yang lain gitu ya, lingkungan kerja. Jadi kebersihan tadi itu tidak secara harfiah yang harus bersih, yang mejanya tidak ada debu ya, tapi secara kinerja, perilaku juga ya. Jiwa dan rohaninya juga nih harus bersih nih, lahir batin lah ya, gitu istilahnya. Lahir batin itu harus bersih, bukan hanya sekedar lahir tampilan doang dong. Ya. Banyak yang bersih tapi ternyata ceritanya gitu. Penampilan bisa menipu juga nih, Pak. Penampilan bisa menipu. Nah, makanya itu yang kita harus bisa ingatkan juga bahwa ada jargon jaga diri, jaga teman, jaga BRI. Itu yang harus kita sama-sama jalankan ya. Tadi jargonnya jaga diri, jaga teman, jaga BRI. Siap Bapak. Kemudian kita kalau sudah semuanya clear, semua sudah bisa dijalankan tadi, mulai dari fokus angkanya sudah, kemudian sinerginya jalan, kemudian bisa mengikuti transformasi tadi, diikuti dengan kebersihan, niat untuk bekerja. Akhirnya nanti semoga produktivitas bisa lebih baik lagi. Ya, produktivitas itu bukan hanya dari individunya, tapi semua hal yang terkait dengan sumber daya yang dimiliki, mulai dari e-channel, kemudian produktivitas dari pekerja sendiri, dan bagian support lainnya itu juga harusnya bisa mengikuti. Nah, kalau saya kemarin ikut disampaikan oleh dari Bapak Direktur Pembina dan Bapak Regional CEO, bagaimana kita menjadi bankir yang bermartabat. Nah, hasilnya itu yang menjadi bankir yang bermartabat. Satu sisi kita sudah tahu KPI, sudah punya sinergi dalam arti kita bekerja samanya bagus, kemudian transformasinya kemudian tadi bersih hati, kemudian produktivitas, larinya nanti menjadi bankir bermartabat. Itu adalah menjadi cita-cita besar. Cita-cita besar. Tapi bukan tidak mungkin, semua pasti bisa kok kalau harus bisa, Pak. Harus bisa. Kalau sudah menjadi insan brilian,
tadi seluruh target apapun itu siap dilibas dan bisa menjadi bankers yang bermartabat. Sesuai dengan pesan dari Bapak RCU kita. RCU, siap. Pak Nazarudin ya Pak? Iya. Oke. Wah, ini obrolan kita nih ini banget ya Pak, inline banget nih tentang Culture Activation Program dari kantor cabang Marabahan, yaitu tadi PESLab. Nah, tadi Pak Sapril juga udah ngejelasin nih, jadi PESLab itu sendiri buat rekan-rekan semua insan brilian, khususnya untuk insan brilian BRI kantor cabang Marabahan. Yang pertama itu ada fokus angka, jadi PESLab itu yang pertama itu fokus angka, kemudian selanjutnya ada sinergi, kemudian ada transformasi lingkungan, dan yang terakhir ada productivity atau produktivitas masing-masing ya Pak. Dan yang mana tadi sama Bapak Sapril tuh udah dijelaskan panjang lebar dan sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang sangat dan sangat inline nih sama kegiatan kita sehari-hari atau to-do list yang harus dilaksanakan tadi ya Pak. Baik. Nah, Pak Sapril, kira-kira CAP BRI kantor cabang Marabahan sendiri ini punya slogan atau jargon nggak nih Pak? Kira-kira nih? Nah, harus punya dong ya, wajib punya nih. Gimana nih Pak? Kalau kemarin hasil diskusi kita, jargon kita adalah only stronger can defeat it. Hanya yang kuat yang bisa bertahan dan bisa menyelesaikannya. Jadi, only stronger can defeat it. Only the stronger can defeat it. Agak ribet ya, tapi nggak apa-apa lah Pak ya. Pasti nanti lama-kelamaan pasti bakal bisa lah. Kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan dong. Ya nggak mungkin PESLab tapi nanti jargonnya bahasa Banjar kan nggak lucu. Nggak lucu ya. Nggak nyambung. Nah, saya juga yakin nih, khususnya insan brilian dari kantor cabang Marabahan mungkin saat ini masih belum terlalu familiar atau belum terlalu akrab nih Pak sama jargon-jargon kita, sama bahasa-bahasa yang mungkin digunakan. Tapi hal ini tuh wajib banget dipelajari, wajib banget diketahui, bahkan seperti kata Pak Pinca tadi, Pak Sapril tadi, wajib banget dihafalkan. Selain dihafalkan juga penerapannya konsisten Pak. Terus berkelanjutan. Jadi istilahnya itu ada PESLab. Nah, itu PESLab tuh wajib banget tuh. CAP-nya BRI kantor cabang Marabahan itu PESLab. Kemudian jargonnya tadi ada only the stronger can defeat it. Can defeat it. Kamu juga ininya lidahnya agak ribet masih agak ribet nih Pak. Maklum lidah orang Banjar nih Pak, nggak apa-apa ya. Nah, berarti selain jargon tadi Pak, selain slogan dari BRI kantor cabang Marabahan tadi, kita pokok bahasannya juga ada tentang penyuluh digital Pak. Nah, penyuluh digital ini merupakan salah satu menjadi perhatian juga ya Pak oleh manajemen, oleh direksi juga. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan nggak nih Pak, penyuluh digital itu apa dan tujuan atau goal yang mau diharapkan dari penyuluh digital itu seperti apa Pak? Jadi sebenarnya kalau yang secara garis besar bahwa penyuluh digital tuh semua insan brilian atau semua pekerja BRI itu wajib paham dan tahu bagaimana cara bertransformasi ya dari konvensional menjadi sekarang produk-produk digital ya. Jadi otomatis ya pertama mereka harus paham dulu produk-produk produk-produk digital apa yang dimiliki BRI. Minimal mereka coba dulu sendiri, tahu apa itu Brimo. Bagaimana cara fitur-fiturnya, kemudian bagaimana apa itu CMS, apa itu internet banking, apa itu KRIS, sehingga nanti bisa menjadi penyuluh ya, kalau penyuluh ambasador lah ya Pak. Orang-orang yang memberikan influencer ya Pak, memberikan dampak atau memberikan informasi informasi kepada masyarakat. Jadi kalau saya melihat bahwa Pak sekarang kita sudah punya nasabah, kita sudah banyak Pak, sudah punya rekening. Nah setelah punya rekening itu mau ngapain gitu loh, dalam arti setelah punya rekening, kalau kita hanya sekedar berhenti di rekening berarti hanya sekedar rekening terus habis itu sudah. Harusnya dari situ teman-teman sudah mulai menggali lagi bahwa ternyata rekening dia punya, apakah dia sudah punya Brimonya, apakah dia sudah punya SMS notifikasinya untuk bertransaksi ya Pak? Apakah dia bisa menggunakannya. Benar. Itu yang penting. Jadi nggak cuman selesai buka rekening terus udah diam gitu ya Pak? Sekarang kan sudah ada digital saving ya. Digital saving itu sudah paling gampang lagi. Paling gampang tuh Pak. Kita nggak perlu datang ke CS, kita sudah punya aplikasinya. Nasabah tinggal foto KTP dan upload semua. Itu sudah jadi rekeningnya langsung terbentuk saat itu juga. Cuman kan tidak hanya berhenti di situ yang saya sampaikan tadi. Ya minimal sekarang kita sudah memberikan
manfaat lain. Jadi setelah punya digital saving itu ini loh manfaatnya. Ada hal yang bisa dilakukan lagi ya, Pak. Tidak hanya terbentuk sebuah rekening saja. Betul. Jadi otomatis kan kalau sudah cross sellingnya jalan, bisa menambah fee base-nya itu balik lagi ke unit kerja kita. Unit kerja masing-masing. Memberikan keuntungan yang baik lagi gitu ya. Benar. Terus kemudian setelah tadi paham, kemudian lakukan sosialisasi, dan terakhir itu memberikan aware atau memberikan semacam pengetahuan terkait dengan resiko. Tentang resiko. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa digital itu bukan sepenuhnya hal yang baik, tapi ada hal-hal yang sering terjadi yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya kayak kegiatan kriminal, cybercrime ya Pak. Cybercrime. Jadi misalnya tadi sudah disebutkan di awal bahwa sering terjadi misalnya penipuan gitu ya Pak. Penipuan minimal yang paling gampang SMS dapat berhadiah misalnya, itu jangan dipercaya. Kemudian ada OTP, jangan disebarluaskan kalau memang itu kita tidak meminta. Kemudian bagaimana cara bertransaksi yang aman menggunakan internet banking, bagaimana harus mengganti password secara berkala. Benar. Kemudian di ATM juga sebaiknya ATM-nya seperti apa nih yang digunakan ya Pak? Ya digunakan karena kan sekarang modusnya canggih-canggih loh. Macam-macam. Modusnya canggih-canggih dan macam-macam, dan sedikit banyak juga bisa berpengaruh kepada reputasi perusahaan kalau misalnya itu ternyata menjadi kerugian gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus punya semangat bahwa memang kita sudah berani memberikan produk tadi ya. Minimal risiko yang bisa muncul itu bisa diedukasi. Benar. Jadi berarti manfaat menjadi seorang penyuluh digital itu sangat luas ya Pak, sangat luas nih. Apalagi pesan yang ingin disampaikan kepada nasabah melalui teknologi yang saat ini sudah berkembang jauh lebih pesat dibanding yang sebelum-sebelumnya nih. Kalau yang dulu itu masih manual, kalau sekarang semua transaksi bisa dilakukan di dalam genggaman. Jadi bayangkan aja mau transfer malam hari juga bisa Pak. Token listrik habis, pakai Brimo langsung kebeli, jadi nggak perlu gelap-gelapan sampai subuh ya Pak. Jadi semua itu bisa bertransaksi. Nah, maka disinilah manfaat seorang penyuluh digital tadi ya Pak ya. Jadi seorang bankers itu juga harus mengetahui nih produk-produk dari Bank BRI khususnya ya. Jadi apabila misalkan nanti nasabah ada bertanya bagaimana cara penggunaan ini, apalagi kita selaku bankers itu sudah harus tahu. Jadi jangan pas nanti nasabah nanya, loh saya kan udah nanya nih sama seorang bankers, masa nggak tahu? Nah, jadi itu apalagi juga orang BRI ya. Apalagi orang BRI. Wah, berarti saya baru tahu itu ada namanya Brimo misalnya. Brimo. Nah, waduh. Kan blunder namanya. Blunder banget nih Pak, bahaya banget. Berarti itu salah satu tadi juga pengembangan update dari knowledge masing-masing tadi juga ya Pak. Betul. Siap. Oke nih Pak. Nah, untuk konsep implementasi aktivitas dari pemasaran dari penyuluh digital itu sendiri seperti apa Pak? Apakah kalau misalkan di BRI Kantor Cabang Marabahan sendiri penyuluh digitalnya apakah sudah berjalan atau bagaimana Pak? Jadi secara umum memang kita ada konsep ada online dan offline ya. Kalau online itu mungkin kita bicara offline dulu deh. Offline itu pasti kita akan secara konvensional datang door to door ke nasabah, kemudian kita akuisisi misalnya untuk payroll-nya, kemudian sebelum kita lakukan payroll, sebelum kita melakukan pembukaan rekening, kita berikan informasi dulu kira-kira produk apa lagi, kemudian ada digital saving juga, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian untuk yang online-nya ya pasti melalui media sosial, kemudian itu kan di WA status misalnya, sering kan ada flyer atau semacam ajakan gitu ya. Ajakan itu bisa kita juga. Di medsos kita misalnya ada di IG atau di WA itu juga bisa bisa dibaca kan sama nasabah kita, sama rekanan, sama relasi, sama keluarga kita. Jadi itu bisa sedikit banyak. Kalau mereka tidak tahu atau mereka penasaran nih, bisa langsung japri langsung atau bisa nanya kan? Langsung nanya. Nah, di situ mungkin ada peran kita atau di situ penyuluh digitalnya bisa jalan fungsinya gitu. Berarti tadi selain online juga offline bisa ya Pak, penyuluh digital itu. Jadi tidak terbatas komunikasinya hanya untuk saling bertatap muka, tapi juga melalui media sosial
Bisa ya Pak? Iya bisa. Oke. Ya zaman sekarang lah. Sekarang nggak mungkin semua pasti dikit-dikit lihat handphone, dikit-dikit lihat WA group. Apalagi WA group sekarang lagi wajib rame banget ya. Wajib banget. Wajib banget nih. WA group tuh wajib banget diperhatikan ya guys ya. Soalnya di sana banyak informasinya. Betul. Informasinya. Jadi nanti kita bisa juga update perkembangan. Misalkan BRI itu udah punya produk ini apa aja nih yang terbaru kan. Nah, apalagi kalau media sosial itu kan Pak cepat banget kan informasinya. Jadi nggak, kalau sorry to say nih ya, kalau misalkan dulu mungkin harus nunggu cetakan media cetak nih Pak, mungkin baru besok hari atau lusa baru kita tahu. Nah kalau sekarang di detik yang sama pun kita bisa langsung update nih informasinya. Oke, nih menarik banget nih guys tentang CAP dari BRI Kantor Cabang Marabahan sendiri. Nah untuk penerapannya sendiri Pak, CAP di BRI Kantor Cabang Marabahan kira-kira sudah sejauh mana nih? Sejauh mana progresnya Pak? Jadi sebenarnya penerapan ini ya semenjak di launching sudah diterapkan ya. Langsung harusnya diterapkan, sih diterapkan. Jadi kalau nggak salah kita mulai pada saat FGD itu di bulan-bulan pertengahan tahun ya, pertengahan tahun lah ya. Tetapi karena itu sudah menjadi culture activation program kita, sesegera mungkin harus secara konsisten, terlepas bahwa memang kita sempat mungkin ada yang tidak terlalu paham atau memang tidak peduli ya. Saya pikir itu bukan insan brilian yang baik lah ya. Jadi harusnya bisa aware gitu bahwa ini sudah menjadi aspirasi kita semua. Mulai dari level atas sampai level bawah pun, bahwa kita semua bertekad insan brilian itu bisa punya arah tujuan yang jelas ya. Benar, Pak. Jadi sering kita jargonnya BRI sekarang kan, memberi makna Indonesia, memberi makna Indonesia, tetapi akan lebih sempurna lagi kalau kita bisa memberi makna untuk sesama. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memberi makna untuk sesama, insya Allah bisa memberi makna untuk Indonesia. Jadi harus tadi bangkit bermartabatnya juga jalan kalau semua fast lab-nya atau culture activation programnya juga bisa dijalankan dengan baik. Oke, berarti saat ini sudah berjalan ya Pak di BRI Kantor Cabang Marabahan, fast lab-nya atau CAP-nya dari BRI Kantor Cabang Marabahan yaitu tadi fast lab ya. Nah, memang mungkin tidak bisa langsung 100% ya Pak, seperti Bapak bilang tadi, berarti semua itu masih bertahap. Nah, dan itu juga akan menjadi terus menjadi target atau menjadi fokus seorang Pak Sapril nih dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin cabang. Dan itu terus dipantau ya Pak ya? Perlu diketahui bahwa setiap uker punya change leader dan punya change agent. Kalau di cabang kita punya change agent, kemudian di unit pun punya change agent dan change leader juga yang sudah ditunjuk. Nah, ini juga saya harus perlu tekankan lagi nih ya, buat teman-teman yang sudah punya atau diberikan tanggung jawab dan amanah nih Pak. Tanggung jawab untuk diberikan tanggung jawab sebagai change agent dan change leader. Benar. Bagaimana ini bisa tersosialisasi atau bisa teraplikasi dengan baik? Ya harus punya satu tadi parameternya ada jelas, kemudian monitoringnya juga bisa dilakukan secara konsisten. Jadi mana yang sudah berjalan dan mana yang belum itu harusnya kalau sudah ditunjuk sebagai change leader atau change agent lah ya, change agent itu punya skill yang lebih menurut saya. Nah, jadi itulah skill kelebihan itu yang harusnya bisa menjadi keuntungan atau bisa menjadi manfaat buat yang lain. Nah, gimana caranya mengevaluasi karena sudah ditunjuk kan? Berarti sudah ada kewajiban untuk ada tanggung jawab tadi tanggung jawab ya. Okay. Jadi perannya ini sangat nggak mungkin hanya Pinca sendiri yang bergerak melototin satu persatu, nggak mungkin. Jadi konsepnya sudah bagus sebenarnya. Konsep sudah bagus. Jadi di masing-masing unit kerja sudah punya PIC lah ya. PIC untuk bagaimana program yang ada di unit kerja khususnya di Kanca itu bisa sampai di unit. Benar. Betul. Jadi tersampaikan nih Pak informasi. Jadi kalau sekarang ini apalagi di zaman serba canggih,
kalau kita misalkan mau menyampaikan informasi, nggak perlu harus mengumpulkan orang nih Pak. Ya harus datang nih, wajib ke misalkan ke kantor cabang, harus kumpul, membuat kerumunan dan lain sebagainya. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Nah, melalui media podcast ini ya, seperti ini juga kita bisa menyampaikan informasi. Jadi artinya tidak ada keterbatasan, tidak ada keterlambatan informasi yang diberikan oleh culture leader kepada culture agentnya masing-masing ya Pak, change agentnya, pekerja masing-masing tadi, dan juga PIC di unit kerja masing-masing itu juga pasti secara cepat bisa tersampaikan. Siap. Jadi dalam hal itu tidak ada kendala ya Pak? Harusnya tidak ada kendala. Harusnya tidak ada kendala. Kalau masih ada kendala berarti ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres, berarti ada yang salah nih Pak? Ada yang salah dan harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Karena kita namanya juga fast lap, jalur cepat. Kalau misalnya di lintasan balap, siapa yang cepat dia yang ketinggalan. Nah, kalau nggak ketinggalan dia di belakang atau mungkin diseruduk dari belakang. Kalau diseruduk dari belakang itu yang bahaya. Bahaya ya Pak. Berarti jangan sampai menjadi penghambat dong Pak. Kalau saya tangkap nih. Ya, apalagi tadi berada di jalur cepat, jangan sampai menjadi penghambat bagi teman-teman yang lain nih. Yang lain, jadi menjadi beban lah. Kalau sekarang itu jangan jadi beban lah ya. Berarti nggak boleh jadi beban ya Pak. Jangan jadi beban negara, apalagi jadi bebannya BRI nih Pak. Beban perusahaan juga nggak boleh. Oke Pak, mungkin untuk last word atau penutup, ada hal yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan Insan Brilian, khususnya Insan Brilian dari kantor cabang Marabahan nih Pak. Ya sebenarnya sih sudah panjang lebar ya disampaikan. Jadi pada intinya semoga Fast Lab ini, Culture Activation Program ini bisa dimaknai dengan benar oleh teman-teman. Dalam arti untuk aplikasinya itu ya kita sama-sama bisa menerapkan peranannya masing-masing, mulai dari pekerja, manajemen, kemudian tadi pekerja yang tujuh sebagai change agent, leader, semua itu bekerja sama. Jadi bisa sinergi. Jadi benar Pak. Karena ini kita berdasarkan oleh itikat yang baik ya. Maksudnya kita pasti pengen semua tercapai targetnya. Target lewat, bahagia dapatnya juga ada. Kemudian bisa menjadikan masing-masing insan brilian jadi bankir bermartabat tadi. Jadi otomatis kita harus bisa menjalankan secara konsisten dan jangan lupa tetap mengedepankan prosedur yang benar, bisnis yang sehat, bukan bisnis yang tidak sehat ya, sakit-sakitan ya. Kalau sudah sedikit-sedikit sudah batuk, nah itu berarti ada yang salah terkait dengan pengembangan bisnis. Jadi perlu dipahami juga bahwa bekerja di bank itu pasti punya resiko. Ada resiko itu yang harus kita minimal paham resikonya, dan ya tolong jangan coba-coba untuk kebanyakan adjustment. Kalau saya sering itu kebanyakan adjustment, kebanyakan nawar ya Pak. Kebanyakan nawar. Jadi kalau sudah itu ya itu aja, jangan. Karena itu semua sudah ada pertimbangannya masing-masing kenapa harus dilakukan itu. Jadi semakin banyak nawar itu kayaknya tidak bisa mengikuti alur prosedur ya. Berarti nggak bisa berada di lintasan Fast Lab tadi ya Pak? Takutnya disuruh dari belakang malah mental keluar lintasan, jadi tidak ikut sebagai insan brilian yang baik lagi gitu. Berarti tadi sudah disampaikan juga nih sama Pak Sapril, semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa dimaknai ya Pak, dimaknai dan juga diimplementasikan. Nah, ini merupakan penayangan perdana, episode perdana Fast Lab Podcast ya, kita sebutnya Fast Lab Podcast dari kantor cabang Marabahan. Semoga nanti selanjutnya akan ada episode berikutnya ya Pak. Nah nanti juga kita akan kembangkan lagi. Jadi tidak hanya melulu tentang produk-produknya BRI, tapi itu tetap menjadi fokus utamanya kita. Nah bisa juga nanti ada tema-tema, misalkan salah satu pekerja kita, salah satu insan brilian dari kantor cabang Marabahan nih, yang mempunyai prestasi tidak hanya di tingkat wilayah, di tingkat regional, tapi juga bahkan sampai dengan tingkat nasional ya Pak ya. Tapi nggak boleh bocorin dulu. Belum boleh bocor dulu ya. Mungkin kisi-kisinya tadi sudah tahu, tapi mungkin teman-teman sudah bisa nebak nih. Episode berikutnya siapa, tapi biar penasaran,
konsepnya seperti apa, harusnya nanti kita surprise aja. Kita surprise ya nanti untuk konsep selanjutnya. Tapi itu juga bisa menjadi salah satu tema kita di episode-episode berikutnya ya Pak. Oke, nanti juga ada tentang produk-produk BRI, kemudian perkembangan dari kantor cabang Marabahan sampai saat ini itu sudah seperti apa, sudah sejauh mana ya. Oke, jadi nanti siap ya Pak, berarti untuk episode-episode selanjutnya Oke, dan juga nanti kita juga mohon partisipasi aktif rekan-rekan BRI Kantor Cabang Marabahan atau seluruh insan brilian untuk jangan lupa nih Pak, follow dan subscribe kita di akun media sosial di Instagram kita di @bri_marabahan dan juga di akun channel YouTube-nya kita BRI Marabahan. Yang mana nanti tayangan-tayangan podcast ini akan kita upload di sana Pak. Nah jadi kalau sewaktu-waktu nanti kalau misalkan mau nonton, mau dimanapun dan kapanpun, insya Allah sudah tidak ada kendala lagi ya, selama punya kuota sih Pak ya. Ya kalau insan wilayah pasti udah punya kuota lah ya. Jadi udah bisa disaksikan dimanapun dan kapanpun. Dan kita juga berharap support dari seluruh rekan-rekan insan brilian dimanapun berada agar terus mensupport kegiatan-kegiatan dari BRI Kantor Cabang Marabahan itu sendiri, khususnya program CAP 2021 BRI Kantor Cabang Marabahan Fast Lab tadi Pak. Oke. Baik, nah jadi kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol langsung sama Bapak pemimpin cabang dari Kantor Cabang Marabahan, juga sebagai culture leader dan juga sebagai narasumber pada episode perdana kita di Fast Lab Podcast ini. Ya, saya Sahlani mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan semua insan brilian dimanapun berada karena telah menyaksikan